Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna ilman tanfa'una bih. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Walhamdulillah wa jamaah. Pada malam ini Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ini, sehingga ibu, bapak dan ibu itu mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu Abah pernah ngaji di Siko waktu kajian Ramadan. Berarti lah hampir 7 tahun kita tidak bertemu, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkahi pertemuan kita, Allah berkahi waktu kita, Allah jadikan kita semua orang-orang yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Anda punya soal kepada bapak dan ibu. Pernah hendak wahai jamaah kita merasa siapapun, baik mungkin diri kami ataupun hadirin semuanya, pernah hendak kita merasa di saat awak mencipu untuk ingin lebih dekat kepada Allah? Mungkin dulu agak lalai, dulu banyak maksiat, tapi yang awak dapati malahan ujian makin baik. Ya enggak Bapak Ibu? Ujian makin baik, tantangan malah makin banyak. Lah mencipu untuk apa? Ke masjid, salat berjamaah 5 waktu, bahkan mungkin dah rajin wahai jamaah untuk salat malam. Namun yang ada malah apa? Ujian makin bertubi-tubi. Alun mungkin selesai nan A tiba nan B, nan B alun kelap tiba puluh nan C, bahkan makin banyak dia dapati. Entah apakah itu mungkin juga penyakit yang tak kunjung sembuh, atau apakah itu mungkin wahai jamaah dengan mungkin ma'isyahnya atau pencarian yang bahasa awak wahai jamaah itu malah makin diuji, makin sempit, atau bahkan mungkin keluarga banyak masalah, pasangan, anak tidak seperti yang awak harapkan. Awak ingin yang modeko, tapi yang malah mode itu. Awak ingin yang kasuk, yang malah hakidah. Atau bahkan mungkin wahai jamaah dengan usaha yang mungkin maaf gagal, bahkan doa-doa yang seolah mungkin tidak diijabah. Pernah tidak kita bantu itu Bapak dan Ibu? Dulu rasul-rasulnya ketika mungkin tidak peduli jo salat, tidak peduli jo zikir, tidak peduli baca pada Al-Quran, kehidupan aman rasanya. Ya enggak? Tapi kok malah awak mencipu untuk lebih baik
Kalau bahasa bahasa anak muda hijrah, atau bahasa anak muda zaman kini. Atau yang lebih baik wahai jamaah. Tapi malah ujian malah makin bertubi-tubi. Mana nak bantu itu Bapak dan Ibu? Nah, maka soalnya wahai jamaah, kenapa di saat kita malah semakin taat Bapak Ibu, itu cobaan malah makin berat. Mungkin terbersit dalam pikiran kita, alah sabana gini kah? Apakah Allah hendak mandang doamu? Apakah Allah hendak sayang kepada hamba? Apakah hamba tengah dihukum? Atau malah mungkin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita katakan ibadallah, ujian yang menimpa kita Bapak Ibu itu tidak selalu tanda Allah murka kepada kita. Ini yang harus camkan dalam jiwa. Ada orang menganggapkan ba'ala kena kutu ambo, kena azab ambo. Nah, maka ingat wahai jamaah, ujian tak selalu Allah tu murka kepada kita. Maka coba lihat firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka mengira akan dibiarkan hanya cukup dengan dia mengatakan kami telah beriman, sementara dia tidak diuji. Nah, oleh karena itu wahai jamaah, ayat ini Bapak Ibu itu menerangkan, menunjukkan kepada kita semua bahwa keimanan itu memang harus dibuktikan. Harus dibuktikan, bukan sekadar diucapkan. Harus dibuktikan, bukan sekadar diucapkan. Dan salah satu bentuk ujian keimanan kita itu bisa dengan penderitaan, kesulitan hidup, atau bahkan kehilangan, atau bahkan mungkin rasa kecewa. Pokoknya macam-macam wahai jamaah. Ambo yakin kalau ditanya cie-cie dari saf kanan hingga saf kiri pasti punya problem semuanya. Entah itu mungkin jubali langang ini Ustaz, ya enggak Bu? Atau bahkan mungkin wahai jamaah dapat tantangan dari keluarga, tekanan misalnya, atau mungkin penyakit yang mungkin tak kunjung sembuh di situ. Nah, maka ingat wahai jamaah, ucapan kita beriman kepada Allah itu butuh pembuktian. Maka kaji kita malam ini jangan biarkan hati membawa penyakit. Kenapa? Kadang banyak orang ketika dapat ujian dia malah makin mungkin buat sangkulnya kepada Allah. Allah nak sayangkan boleh. Jadi itu syanu Tuhan. Tak pernah sembahyang, tak pernah kasau perangainya waktu itu aman rasakinya. Maka jangan bantu itu buat jamaah. Kadang ada dosa Bapak Ibu sambil duduk-duduk mengopi bermandang dapat puluh dosa. Buat sangkut kepada Allah. Kalau bazinanya, kalau mabuknya, kalau bajudinya nampak perangainya. Tapi mungkin sambil mandang mereka nyumbuk sangkut kepada Allah. Allah nak sayangkan boleh. Bahkan mereka Allah kamu. Maka jangan biarkan hati kita demikian wahai jamaah. Kaum muslimin dan muslimat, maka kita katakan jangan buru-buru wahai jamaah. Awak menyimpulkan bahawa ujian kita itu tanda murka. Boleh jadi apa? Karena Allah mencintai kita, Allah uji kita. Mungkin Allah ingin awak tu berubah. Kadang ada orang kau jamaah amalannya mungkin kalau dia banyak sedekah piti di mana nak Ustaz. Kalau untuk ke puasa sunnah, ambo nak sanggup Ustaz, pagilah ke pasar, pulang sanjo latih badan. Untuk tahajud tiap malam, malam laluknya pun apa? Kabehnya lama wahai jamaah. Tapi Allah tahu ini hambanya dengan diberi ujian. Nah, itu makin apa? Allah angkat derajatnya.
Nah, oleh karena itu ingat, semakin dekat kita kepada Allah jamaah, itu tidak selalu bahkan lebih mulus, bahkan lebih berat. Makanya ingat wahai jamaah, dalam sebuah hadis Nabi terangkan apa? Inna izamal jaza ma izamil bala. Wa inna Allah idza ahabba qauma ibtalahum. Gadangnya pahala itu Bapak Ibu tergantung jo gadang ujian yang didapati di situ. Dan Allah ketika mencintai suatu kaum, Allah uji ia. Nah, Allah apa? Allah uji. Nah, sehingga wahai jamaah coba lihat, ujian itu tidak mesti tanda Allah benci pada kita, tidak wahai jamaah. Tapi tanda Allah ingin memurnikan akan cinta kita, pengakuan kita. Allah ingin melihat apakah kita wahai jamaah itu mencintainya hanya saat diberi kesenangan, nikmat semata, atau wahai jamaah tetap mencintainya saat nikmat dicabut dan diganti dengan sakit dan air mata di situ. Makanya kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, boleh jadi ujian yang menimpa kita Bapak Ibu, itulah cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Ada mungkin banyak nama ngadu, ustaz, anak ambo mau ke ustaz, suami ambo mau ke ustaz, penyakit ambo mau ke ustaz. Boleh jadi jemaah itu untuk apa? Meninggikan derajat kita. Lihat wahai jemaah Nabi Ayub. Nabi Ayub bahkan ada yang nyebut beliau sampai diuji penyakit 18 tahun. Awak sakit gigi sehari jemaah lama ngaluh hendak? Ya enggak Bapak Ibu? Sehari kita sakit gigi atau rematik, Allah bantu apa? Hilang nikmat semuanya. Ya kan? Dia umur oleh Allah misalnya 60 tahun. Diuji baru penyakit alun sapakan baru 1 hari. Yang takana yang penderitaan sehari itu atau nikmat yang sebanyak tu. Lupa nikmat tu Bapak Ibu. Tapi Nabi Ayub diuji penyakit 18 tahun. Penyakit yang luar biasa. Hingga menjauh dari dirinya. Tapi kata Allah tentang beliau, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Ayub itu dalam keadaan ia bersabar dan ia sebagai hamba, dan sungguh itu awwab. Awwab itu sungguh membalagh jamaah. Apa? Yang makin gencar ibadahnya, dekatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda mungkin jawab diuji penyakit sehari tinggal baca Quran, diuji penyakit 2 hari tinggal zikir, diuji penyakit 3 hari tinggal salat. Itu kadang sering kami dapati. Ada kawan sakit, baik ke rumah sakit, lah jadi sakit buat tanya salat ba'ah tinggal. Nah, jangan wahai ibadah Allah. Nah, maka lihat wahai jamaah, itu Nabi Ayub. Cadak pula Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cadak ujiannya. Ba'ah dun sana wahai jamaah. Dimasukkan beliau ke semua, dijual sebagai budak, bahkan dipenjara di situ. Atau bahkan mungkin Nabi Ibrahim. Saya lihat Nabi Ibrahim, bahawa ujian beliau bertentangannya dengan ayahnya. Ya enggak? Kemudian jamaah habis itu apa? Bertentangan pula beliau dengan kaumnya. Bertentangan beliau juga dengan pembesar di masanya. Tak cukup sampai di situ wahai jamaah. Dipangan beliau, dimasukkan ke dalam api oleh kaumnya. Tak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Lamu mendapat anak. Pas mendapat anak, bertinggal puluh di padang pasir. Anak lama tumbuh wahai jamaah. Dapat puluh perintah untuk apa? Menyembelihnya. Itu kalau dapat dia awak bantu itu ujian zaman kini jamaah, ambo yakin mungkinlah stres tu.
Ya enggak apa? Ambo yang akan dapat jawab bantu itu juang gai berlawanan. Jo kaum wa batantangan. Anak dan wa awaan lamu dapat. Sekali dapat bantu itu perlu ujiannya. Ambo yakin mungkin awak 8 yang doh jamaah. Tapi cari Nabi Ibrahim di situ. Bahkan Nabi Muhammad juga demikian, kehilangan orang tercinta, istrinya, pamannya, bahkan diusir dari tanah kelahirannya. Soal bukankah mereka manusia pilihan? Bukankah mereka manusia terbaik? Tapi justru mereka itu malah diuji dengan ujian yang berat. Kadang ada orang bilang, ambo sabar, tapi di hati ngutuk Bapak Ibu, ya enggak? Sabar, tapi di hati muncul rasa, wah aku mau digorong, mangka hatinya. Padahal Allah suruh kita untuk apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Kita bersabar, tapi tidak yang kaleng-kaleng muhajamah. Tapi apa? Kayak sabarnya ulul azmi. Itu tadi Nabi apa? Ibrahim, Nabi Nuh. Cari muhajamah. Yang tidak beriman sih ya. Padahal beliau umurnya berapa? Ratusan tahun kan? Lebih sama 10 tahun. Tapi Nabi mana apa? Anaknya. Kita baru mungkin diuji dan anak sehari anak mada baru lah sakit kepala hajamah. Ini coba lihat, jangan dibiarkan disangka Nabi Nuh itu tidak ada upaya. Bahkan ketika lah bantu itu pun lah genting susah, tetap beliau ajak anaknya untuk beriman, untuk naik bersama beliau. Tapi anak tak mau beriman. Nah, oleh karena jamaah, lihat ini manusia terbaik. Tapi apa? Allah angkat derajat mereka. Dan satu hal yang harus diingatkan, ketika kita dapat ujian, cobaan jamaah, yakinlah Allah tidak akan memberi beban di luar batas kemampuan kita. Aku jangan merasa awak yang paling menderita. Kadang kalau orang-orang merasa lah paling sengsara Bapak Ibu. Tidak. Karena ingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Nah, bahwasanya apa? Kita dapat ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai kemampuan awak. Mungkin kita lah merasa jamaah, ya Allah, ampunlah nak kuat ya Allah. Tapi ingat jamaah, bahwasanya yang menguji kita itu siapa? Allah yang maha tahu seberapa kuat akan diri kita, hati kita. Maka kita masih kuat wahai jamaah, walau mungkin merasa tidak kuat. Tanya Bu, ada enggak ibu-ibu risiko yang mungkin sampai ini sakitnya tidak sembuh-sembuh? Ada enggak? Ada? Atau mungkin hidupnya maksudnya ikulun selesai di 30 ikul saya 30 ekor, ada nak bantu itu. Tapi ingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Kadang waktu belum mencari Bapak Ibu. Contoh hamba jamaah. Hamba Bu, itu kata Allah, anak nan kete, anak kami sama sekolah. Anak nan kete itu jamaah umur baru 8 tahun. Umur anak ambo 8 tahun. Tapi kata Allah agih kami ujian je penyakit yang cukup langka. Kalau kata dokter itu perbandingannya 1:200.000. Itu penyakit anak ambo Bu, yakni kerapuhan tulang. Umur baru 8 tahun, tapi lah 6 kali patah tulang. Tangannya lah 3 kali, kaki lah 3 kali. Mungkin wak merasa, ya Allah, bari ujian ambo ya Allah. Tapi pas mencaliak jamaah, caliak ke rumah sakit, caliak anak orang, ada yang lebih parah, ada anak ambo. Alhamdulillah anak masih bisa berjalan, walau mungkin sampai kini masih pacik. Umur 8 tahun lah. Anak orang macam ada yang bahkan mungkin tidak bisa jalan sama sekali.
Bahkan patang ko jamaah pas yakni rayo, ambo bapak ibu pernah mesti pengajian di sebuah rumah. Kajian sesudah Idul Fitri, rencana kami tema tentang istiqomah pada Ramadan. Pas kami kajian, tahu-tahu ada keluarga yang punya rumah, anaknya umur 10 tak kalau saya. Tak bisa tahaga, tak bisa mangah-mangah. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Ya Allah, bersyukur ambo ya Allah. Anak walaupun bentuk itu masih bisa berjalan, masih bisa aktivitas. Ini kalaupun mungkin tiba dewak bodeko, awak pun mungkin lalu sanggup. Nah, maka ingat wahai jamaah, Allah menguji sesuai kemampuan kita. Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Dan satu yang harus diingat apa ibu? Di saat doa kita, doa itu jamaah belum juga dikabulkan. Itu bukan berarti Allah tidak peduli. Karena kan muncul pikiran bantu itu jamaah, Allah tidak peduli jawab leh. Akhirnya apa? Samu nampak dembo. Allah mangko katai mangko malah apa? Banyak cobaan, ancak bantu dulu leh. Tidak pernah hamba murid mereka wala nama sakit lancang balik mudah benda. Itu berarti apa? Samu jamaah penyakit hati di situ. Nah, maka ingat dalam sebuah hadis Nabi Ta'ala apa? Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doakan tu apa? Diijabah oleh Allah selama apa? Ndak tergesa-gesa. Muka tergesa-gesa dalam doa tu, yakni dia mengatakan da'autu falam yustajab li. Ambolah berdoa tapi alun jua diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat wahai jamaah, Allah Maha mendengar. Tapi Allah tahu waktu yang terbaik. Makanya ingat, Allah mengijabah doa bukan pada waktu yang kita inginkan, tapi pada saat yang tepat dan dia kehendaki. Awak kan kadang-kadang simsalabim nih, minta kini dapat kini. Kan ini bantu itu jamaah. Tapi ingat, Allah Azza wa Jalla dia tahu kapan yang terbaik. Dan Allah menunda bukan untuk menyiksa kita, tidak wahai jamaah, tapi untuk apa? Agar apa? Makin menguatkan keimanan kita, memberikan sesuatu yang lebih indah di waktu yang lebih tepat, atau bahkan dihindarkan dari hal yang lebih buruk di situ wahai jamaah. Nah, oleh karenanya di saat mungkin cobaan datang bertubi-tubi, jangan malah dibiarkan hati berpenyakit Bapak Ibu makin jauh dari Allah, jangan. Tapi harusnya kita semakin lebih dekat kepada Allah. Terutama apa? Dengan ibadah salat kita, dan ibadah ini sabar kita. Dan dianggap sabar itu ibadah Pak Ibu. Maka dia termasuk ibadah hati yang luar biasa. Makanya jamaah ada amalan yang pahalanya tanpa batin. Kalau kita baca Quran, CEO-nya apa? Dapat 10 kebaikan. Awak bersalawat dibalik 10 pula. Awak salat rawatib yang sehari 2 balik dapat rumah di sabugo. Tapi ada di antara bentuk amalan yang itu pahala tanpa batin. Atau sabar. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, maka jamaah wasta'inu bisabri wassalah. Agar kita menjadikan sabar kita, salat kita sebagai penolong kita wahai jamaah. Maka jangan dibiarkan ketika Allah mungkin makin banyak cobaan awak. Aku mau dekor dia boncak mau dia dua boleh. Dia tinggalkan salat. Tak ada kesabarannya. Buruk sangka dia kepada Allah. Tidak Bapak Ibu. Yakinlah wahai kaum muslimin bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Karena ingat inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu karena bahwa sama jamaah apa? Bersamaan dengan kesulitan itu apa? Ada kemudahan. Dan sungguh jamaah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Berarti apa? Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan satu kesulitan kecuali Allah siapkan apa? 2 kemudahan untuk kita semua. Dan satu hal, jangan pernah buruk sangka kita kepada Allah. Ada sebuah buku wahai jamaah
yakni karya salah seorang tokoh di Saudi sana namanya Dr. Umar Mukbil. Beliau punya bukunya itu Khamsuna Qaidah Quraniyah fin Nafsi wal Hayah, tentang 50 kaidah dari Quran tentang bawa menyikapi kehidupan kau. Itu saya ngambil ada terjemahannya. Nah, itu penting untuk baca di situ. Nah, beliau membawakan ada sekitar 50 ayat yang di situ awak bisa menjadikan setiap ayat itu sebagai kaidah dalam kehidupan kita. Nah, di antara ayat yang beliau bawa ini apa? Firman Allah surah Al-Baqarah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu nak suka sesuatu. Ada nak nan suka bansai di situ? Nak ada, pasti ingin awak ni kayu jamaah. Ada nak suka sakit nak di situ jamaah. Nak ada. Ada yang nio gagal nak di situ Bapak Ibu. Mungkin nak nio semuanya. Tapi ingat itu apa? Baik untukmu. Nah, boleh jadi jamaah kamu ingin sesuatu. Inginkan yang mantap-mantap ya. Ingin senang, ingin kayu, oto mewah, bini rancak, badan sehat, piti sambuh, ya nak apa Ibu? Tapi apa? Belum tentu itu yang terbaik. Mungkin itu bu untuk kita. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tiap sebab ingat, Allah tahu jamaah, sementara kita tidak mengetahui. Allah tahu yang terbaik. Mungkin ada yang malah menyangkut, ya Allah, bagus mau dekoi Allah. Tapi apa? Ada mungkin kebaikan di situ. Cari kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Meninggal suaminya Abu Salamah, sampai belum mengatakan sialah lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah kau. Dia saking apa? Baiknya beliau. Tapi Allah ganti dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya wahai jamaah, boleh jadi awak tidak suka sesuatu, tapi itu apa? Baik untuk diri kita. Kita tidak suka dengan penyakit ini misalnya, tapi mungkin apa? Itu untuk maafin dosa-dosa awak. Itu untuk mengangkat derajat awak. Karena kenapa? Allah tahu kok. Iku hamba-mu kok ibadah kalau untuk disedekah mungkin nak sadar. Untuk dipuasa payah. Untuk di ilmu tak nak menangkap mana leh. Tapi dengan diuji wah jamaah, dan yang tidak dia sukai tapi dia sabar hingga Allah angkat derajatnya di situ. Maka kaum muslimin jangan pernah awak menyangkut sakit awak, gagal awak, kesulitan hidup awak wah jamaah, itu semua sesuatu yang memutus semua harapan kita, tidak. Karena boleh jadi itu semua jamaah cara Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari kebinasaan, dari kehinaan. Berapa banyak orang mungkin jamaah ketika kayu yang malah lupa diri. Paslah diuji baru kita kena aja. Ketika sehat yang jamaahnya tidak terkena dah. Tak tertentu yang langkah ke surau jamaah Bapak Ibu. Tak mau dia salat ke masjid, tidak menjaga 5 waktunya. Pas dah mulai penyakit dapat barunya ingat Allah di situ. Nah, oleh karena itu jamaah boleh jadi apa? Inilah ini jalan untuk kebahagiaan kita. Maka kaum muslimin dan muslimat Bapak Ibu ingat, itu Bapak Ibu bukan orang yang paling pertama diuji, indah doh jamaah, indah. Dan awak ndak surang itu indah. Maka mau sampai kau ditanya cik wah, mungkin dari yang ujung kanan sampai ujung kiri mungkin macam-macam problemnya. Ya enggak Bapak Ibu? Macam-macam masalahnya. Maka ingat, kita bukan orang yang pertama diuji, dan awak ndak surang Awak boleh mencari orang ni senang rumahnya rancak, auto mewah, tahu-tahu apa? Aduh, belum masalah rumah tangga yang awak ndak tahu. Pas awak tahu, oi, saya nak sanggup ada. Mungkin yang bansai menyangkut senang jadi bos ke. Piti sambuah magi gaji. Lupa mungkin yang nak buah
bos tiap bulan 8 niang go. Kalau lama soal bulan 8 niang go. Pitih baba ala untuk ambo. Yo kalau lepas ndak ada ekor 8 niang itu. Jadi wahai jamaah, ingat Bapak Ibu, semua yang dia ingin dekat kepada Allah itu pasti dapat ujian. Dapat ujian itu. Nah, bedanya apa? Orang yang beriman itu menerima ujian dan yakin dan sabar dan tawakal. Asa jauh-jauh. Mu'allaf contoh, berapa banyak mu'allaf ketika pas masuk Islam makin tenang enggak? Ya, tenang hati tenang. Tapi dalam masalah kehidupan makin banyak pertentangan. Terutama masalah ekonomi, orang tua. Nah, maka ingat wahai jamaah, bedanya apa? Kita sebagai mukmin menerima dengan apa? Dengan yakin, sabar dan tawakal. Maka jangan buat dengan kotor wahai jamaah. Dengan berbuat sangka, dengan gelisah, dengan pesimis, tidak yakin, tidak. Maka jangan berhenti Bapak Ibu. Jangan kita berhenti. Jangan malah menyerah. Lanjutkan ibadah kita. Lanjutkan sujud kita. Lanjutkan sabar kita. Kenapa? Karena ingat wajah jamaah, di balik kabut ujian itu sedang ada apa? Yakni akan matahari yang menyinari kita wahai jamaah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau mungkin masih ada yang bertanya, kenapa Allah menguji hambanya justru di saat ia ingin berubah, ia ingin lebih baik, ia ingin taat? Karena ingat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin malah apa? Cinta kita kepadanya itu malah setengah-setengah wahai jamaah. Karena Allah Azza wa Jalla itu ingin melihat apakah kita betul-betul jujur enggak dalam mencintainya. Apakah hanya karena ini masalah dunia wak lancar, atau karena kita yakin bahwa dialah Allah satu-satunya apa? Tujuan hidup kita untuk kita ibadahi ibadah Allah. Batu api Bapak Ibu, batu api yang memisahkan ameh dari basi. Nyo apa? Api. Tapi untuk memisahkan ameh dari besi. Nah, begitu pula ujian yang ia memisahkan orang yang sedang taat karena ingin mencari kenyamanan dengan orang yang memang ia taat karena memang dia tulus cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kaum muslimin dan muslimat ingat, ujian itu wahai jamaah untuk penyaring keimanan. Untuk apa? Untuk penyaring keimanan, bukan untuk pemusnah harapan. Karena kadang orang kan, saya kan yang menganggap itu pemusnah dari harapan. Tidak, ujian bukan untuk memutus harapan, tidak, tapi untuk menjaring keimanan kita. Sebab bawah jamaah manusia, kalau dia jamaah tidak dapat cobaan, tidak dapat ujian, itu seringnya mendapat penyakit lain pula. Tuh, dia merasa ujub, dia merasa sombong, malah kari hati, dia merasa siano Bapak Ibu. Oh, pitih hamba banyak, badan hamba baik, hamba punya bangkai, merasa siano, lupanya jamaah dia ada hamba yang lemah. Maka ibadah Allah, kita pasti dapat ujian. Tapi ada sunnatullah wa jamaah. Cuman perlu diingat bagaimana cara kita dalam menyikapinya. Nah, maka dari situ kita katakan, walaupun wahai ibadah Allah kita dapat cobaan, jangan pernah kita berurusan kepada Allah. Jangan malah berhenti dengan apa? Dengan pengaduan kita kepada Allah. Jangan wahai jamaah tinggalkan salat malam kita. Nah, jangan pernah apa? Tinggalkan Quran kita. Kenapa acap Bapak Ibu bertanya? Kadang ditanya oleh ada yang curhat, cari tunya masalah kehidupannya. Ustaz bantu iko. Ambo tanya, maaf, Mbak antum dengan Al-Quran lai bapak tiap bulan. Maaf, Mbak udah puni apa Ibu dengan zikir, terutama zikir pagi petang lain dijago. Maaf,
Bila terakhir wak menangis karena Allah. Kalau nangis karena perasaan banyak jamaah. Ya enggak? Tapi menangis karena Allah. Kan ingat sabatun yuzilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Di antara yang mendapat naungan kelak oleh Allah Azza wa Jalla siapa dia tanya? Rajulun zakarallah khaliya fa fadas ainah. Dia ingat Allah dalam kesunyian hingga berlinang air mata wahai jamaah. Coba kita jujur di situ. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita dengan zikir kita? Bagaimana jamaah kita ya dengan apa? Yang tadi bersabian dengan kita munajat kita nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin di setiap Allah ingin menguji kita untuk lebih dekat kepadanya. Saya lihat wahai jamaah bapaknya Nabi Yusuf dapat ujian. Apa yang beliau baca? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kugadukan kegelisahanku, kesedihanku kepada siapa? Allah. Ndak ke Facebook doh jemaah. Ke status. Ya kalau yang membaca yang elok kalau dikompor punya bakal. Yang keluhkan dia suami yang pun modeko. Ada komen cara salah abaka. Maka kadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita. Maka perlu jamaah wa menghafal adu zikir-zikir Bapak Ibu yang Nabi ajar ketika dalam kesulitan. Adu zikir-zikir yang itu perlu jamaah wa hafal. Karena memang itu petunjuk Rasulullah dalam kesulitan kita ada yang tahunya. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ada yang tahu lagi? Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tafata'ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ada yang tahu lagi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada jamaah la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil kabir. Ada jamaah Allah Allah rabbi la usyriku bi syai'a atau Allah rabbi la syarikalah. Ini kita kuatkan jamaah. Jadi di saat kita mungkin dapat ujian, ingat hal tadi. Sambil kita pun muhasabah, mungkin ya Allah alhamdulillah ya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan ujian ya Allah, engkau angkat derajat hamba ya Allah. Dulu mungkin di masa lalu hamba taat ya Allah, hamba banyak dosa ya Allah. Maka ingat wahai jamaah, jangan tinggalkan pengaduan kita kepada Allah. Jujur kita Bapak Ibu, kapan tak menangis karenanya? Dengan lalainya awak selama Bapak Ibu, angkuhnya jiwa kita, kerasnya hati kita. Nah mungkin di situ apa Allah yang kebaikan untuk kita. May yuridillah bi khaira yusminhu. Kalau Allah yang kebaikan pada seorang hamba, Allah uji dia. Allah berikan dia coba jamaah. Dan ingat di saat wahai jamaah ujian makin berat, maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Maka contoh tadi apa Nabi Ayub. Lah bantu itunya jamaah ujiannya coba bandingkan. Tapi Allah sebut betul innahu awwab. Awwab berarti kamu balaghah. Makin sungguh-sungguh dan makin lebih dekat dia kepada Allah. Lazan buah. Dan penutup coba lihat Nabi Ayub juga. Ketika beliau lah bantu itu jamaah kata beliau ani masanya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ambo diuji di hadapan Tuhanku ya Allah. Dapat penyakit ya Allah, tapi tetap ya Allah, Engkau yang paling sayang ya Allah. Bantu itu Nabi Ayub jamaah. Beda mungkin jawab kan. Diuji bawa sedikit, sapakan bawa sakit gigi, atau mungkin apa sehari bawa potigo kambuh. Awaklah menganggap mana rahmat Engkau ya Allah. Tapi Nabi Ayub beliau katakan wa anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah yang paling sayang ya Allah. Maka ibadah Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan penutup kita katakan boleh jadi kepenutup ya Bu ya, boleh jadi hari ini
awak diuji jamaah. Karena apa? Karena Allah ingin melihat, mendengar rintihan kita, tangisan kita, dalam doa kita. Karena kerasnya hati kita selama ini wahai jamaah. Yang mana apa? Agar untuk esok hari kita melihat wahai jamaah bahwasanya apa? Kebahagiaan akan menyelimuti kita. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan hati kita berpenyakit, baik di saat kita dapat kenikmatan, terlebih di saat kita mendapati apa? Ujian. Dengan yakni kita malah tak butuhnya sawah maksudnya. Ditambah dengan apa? Wak buruk sangka. Akhirnya apa? Wak berbalik untuk berbuat dosa. Wal iyad billah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami sampaikan pada malam ini itu bermanfaat untuk kita semua. Karena itu tadi kita katakan masing-masing kita itu apa? Ada ujiannya. Nah, cuman kadang orang mencari di muka galak jo, di muka manis jo semuanya. Tapi katanya di hati antahlah Jawa ya enggak? Mungkin di muka manis jo galak ya, tapi di hati mungkinnya lebih susah pada awak. Awak mungkin belum seberapa dengan dia ujian kita, tapi muka minggu dua jamaah. Nah, mungkin ujian awak belum kayak sebulan misalnya. Tapi dalam wajah kita awak seakan apa? Lah bantu orang yang paling menderita di dunia. Makanya banyak-banyak bersyukur Pak Ibu. Pergilah ke rumah sakit. Ya enggak? Pergilah ke rumah sakit. Aduh jamaah. Bapa banyak nang kayu-kayu sakit jamaah. Ayahnya minta di situ. Sehat. Padahal kalau pitih mungkin berlebihan. Banyak nang kayu jamaah. Bahkan ada mungkin yang pergi bau bek ke Hong Kong, ke Malaka, ya enggak? Pergi bau bek. Awak mungkin jamaah TST atau TST tak santuang tapi nak ada pantangan doh aja mah. Cuman dia ada kurang cik, mungkin dia piti dah semuanya ada. Tapi ada pantangan. Dia cari orang jamaah. Iko gulunya diagai yo. Iko padehnya diagai. Menunya pagi iko, siang iko. Betul-betul dijago. Karena kalau beda stek sakit badannya. Awak gorengan jadi, lontong jadi, katan durian pupuan. Pokoknya ada pantangan. Kadang awak lupa jo nikmat iko pada ni. Jadi jangan dianggap awak paling menderita. Dan awak orang paling menderita. Kadang yang dengan orang yang kayu tu apa? Yang ada pada orang yang miskin. Senangnya. Tak ada pantangannya dah. Betul tak? Yo kalau dapat kan tak kumpul. Pitih banyak badan sehat, cuma kan nak bantu itu saja pada ibu. Nak bantu itu semuanya. Nah, Allahu a'lam bissawab. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada malam ini. Nah, bu yakin kok. Kau tanya cik-cik, bapak ibu, wah pasti ada ujiannya. Tanya bu, ada yang tidak punya masalah nak malam kau? Baguan yang berarti punya masalah, punya ujian masing-masing. Cuman kan levelnya beda-beda. Bantu yang geprek. Ada yang level 1, ada yang level 2, ada yang level 3, ada yang level sampai 5. Bantu itu belum. Ada mungkin yang barit warna ujiannya, ada yang mungkin agak sedang. Tapi ingat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Ada tanya Pak Ibu? Nah, cukup insyaAllah. Ya karena saya ingin ambo mengaji sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu nak salah. 2007 balik, 2008 balik. Itu terakhir nak salah dulu. Ramadan nak salah dulu. Aku cakap, kau tahu sampai kau. Nah, wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.